Akhirnya Attack on Titan animenya tamat dan endingnya ternyata dibikin beda sama mangganya. Yeay! Hah? Beda? Sama kali no, gimana lu? Kalian nggak tahu ada bedanya? Ya udah, biar gua kasih tahu. Pak Haji akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di pemandian air panas air mata para fans Attack on Titan. Karena animenya nggak tamat-tamat padahal udah dibagi berbagai macam part sama MAPPA. Dan menurut gua ini bagus banget dan melegakan banget dari segi anime maupun cerita. Karena akhirnya gue bisa tenang, endingnya dibikin beda sama manga. Di mana sih no bedanya? Biar gue puji-puji yang lain dulu. Tentu saja kita akan puji yang pertama adalah visualnya. Akhirnya MAPPA memberikan tanda tangan yang baik di anime Attack on Titan yang sebelumnya dipegang sama Wits, yang dimana kita bisa lihat adegan-adegan 3D manuver gear yang sangat luar biasa. Akhirnya MAPPA juga kayak bisa bilang ke Wits, oh Wits bikin kayak gitu, bisa kita bikin kayak gitu, tapi tenang aja, tunggu 4-5 tahun lah ya. Gila, itu adegan-adegan 3D manuver gear-nya bener-bener memuaskan. Seperti yang gue bilang di review Attack on Titan sebelumnya, ini tuh harusnya masuk bioskop. Terus kalau kalian nggak sadar ya, hampir di episode terakhir ini, itu mata tiap karakter itu kayak dibikin spesial, bahkan lebih bagus daripada manga buatannya Pak Hajime. Yang di anime ini MAPPA bener-bener kayak sewa 50 karyawan baru kayaknya ya, biar nih tolong gambarin mata-mata para karakternya. Belum lagi latar alam dan objek di sekitar yang dibuat dengan sangat-sangat indah, sangat menyenangkan mata. Penggunaan 3D yang ada tapi gak berlebihan, tapi jadi cocok karena itu ngeblend dengan sekitarannya, jadi nggak kayak objek baru yang tiba-tiba muncul. Dan fight scene-nya nggak males ya, nggak slideshow. Gue capek liat anime berantem tapi jualannya slideshow itu. Tadinya gue bisa sabar nih karena ceritanya oke, tapi lama-lama wah lu ngeselin lo gitu loh, kebiasaan lo. Mentang-mentang ada fanboynya udah slideshow aja semua. Lelah hati ini ya. Entah timnya sama apa enggak, tapi menurut gua ini bisa jadi adalah alasan kenapa Jujutsu Kaisen Season 2 akhir-akhir ini episodenya itu kualitasnya sampai bawah pak, sampai rambling. Kayaknya ini mah kayaknya gitu ya. Seluruh SDM, seluruh SDA dimasukin ke ruangannya Attack on Titan. Lu pakai nih, kita tamati nih anime, kita berikan tanda tangan MAPPA di sini. Kita berikan MAPPA efek yang sesungguhnya. Kalau bener gini ya, kalau bener begitu ternyata ya di belakang layar ya, ini akhirnya fans JCK ngerasain nih akhirnya diduakan sama MAPPA. Atau anime-anime MAPPA lainnya yang turun kualitasnya gara-gara Attack on Titan. Kalau benar ini cuman dugaan gua. Terus ending yang bedanya mana no? Sabar, gua mau puji lagi tentang seiyunya. Sumpah seiyunya di sini please naikin gajinya. Terutama seiyunya Armin. Itu luar biasa banget ngebawain cerita. Merubah mood. Beda banget pada saat gua baca manga, yang gua bayangkan suara Armin sama ketika gua nonton itu lebih luar biasa ketika ditonton. Itu seiyunya bener-bener ngedapetin, memberikan feel yang bukan cuman apa ya, bukan ini rutinitas gua jadi seiyu, gue mesti sedih, gue mesti seneng, gue mesti kaget, gue mesti marah. Enggak, di sini tuh seiyunya Armin kayak bilang, gue mau Armin jadi MVP beneran. Karena sesuai manga, gue gantiin dan geser posisi Eren. Jadi Eren harus begini, Armin harus begini, karena suara gue. Nangisnya, marahnya, emosinya, kagetnya, berantemnya, bingungnya, itu nggak kayak rutinitas seiyu. Itu seiyunya kayak bilang, Pak Haji, terima kasih udah kasih saya karakter Armin yang saya pikir cuma jadi karakter culun. Biarkan saya mengakhiri karir saya di Attack on Titan sebagai seiyunya Armin dengan, dan dia melakukannya dengan, dan berbagai macam aspek lainnya seperti musik dan lain-lain itu cukup tidak berlebihan, bener-bener sesuai gitu, walaupun redundant background musiknya tapi tetap bisa mengena di hati. Ada flashy-flashy-nya dikit tapi tidak berlebihan, tidak seperti anime. Saya tidak mau sebut ntar dibilang Eno nyenggol-nyenggol mulu. Enggak, tapi beneran deh, itu anime flashy-nya berlebihan. Di sini juga ada flashy kok di Attack on Titan, tapi flashy-flashy yang cukup segitu aja, gak berlebihan, tenang, menyenangkan, tidak merusak cerita. Jadi terima kasih buat semua yang udah bekerja di MAPPA dan banyak studio lain juga yang ikut bekerja sama di sini ya. Jadi thank you. Ini bagus. Dan apa no? Beda ending di manga sama di anime. Yes, kalau lu bilang plot nggak ada yang berubah. Kita masih ngelihat Eren rambling berusaha diberhentikan. Terus Armin sama siapa namanya Zeke itu tiba-tiba ngobrol. Terus bisa membuat Zeke membelot untuk ngalahin Eren. Dan akhirnya Zeke dibunuh sama Levi. Dan yada sampai akhirnya Eren sama Armin kembali memorinya dan mengingat masa lalu, atau bukan masa lalu lah, beberapa waktu sebelum ini
ini yang dimana ternyata ada memori Armin yang dihapus sama Eren. Disinilah bedanya. Disinilah juga hal yang ngebuat gue sempet bikin video kalau gue kecewa sama ending manga, karena bener-bener terlihat di manga itu Eren itu jadi sim aja, jadi sosok yang bener-bener ngelakuin ini semua demi Mikasa. Itu dari chat dan juga jadi sim. Nah itu banyak orang-orang juga tuh di internet yang satu suara sama gue. Tapi ada satu sisi lagi yang menurut gue tuh sangat-sangat apa ya, kayak menyebalkan gitu, yaitu adalah berbelot dari plot Attack on Titan yang selama ini udah diatur gitu, yang dimana Attack on Titan ini tentang a big sacrifice for a little progress. Jadi lu mesti ngorbanin banyak untuk progres yang sedikit aja. Itu yang lebih mengena di hati gue. Itu juga yang gue bilang di video gue sebelumnya ketika gue kecewa sama ending Attack on Titan. Dan kalau kalian nonton dengan baik-baik dan kalian bandingkan dengan manga, itu beda. Di adegan Eren ngomong sama Armin, lebih tepatnya di part akhir yang dimana Eren setelah ngomong dia sebenarnya nggak mau Mikasa kawin sama orang lain, dia bahkan mau Mikasa itu mengingat dia seumur hidup atau minimal 10 tahun gitu. Di situ ada dialog yang berubah, atau lebih tepatnya ditambahkan. Entah ini keputusan dari Pak Haji atau keputusan direkturnya, tapi disinilah kunci penting yang membuat Attack on Titan ya masih sim yang ini. Tapi yang bagian sini gue tadi yang gue bilang tentang plot Attack on Titan, a big sacrifice for a little progress, itu akhirnya terlihat jelas. Di manga Armin cuman bilang makasih lu udah membuat Armin menjadi pahlawan. Tapi di anime itu lebih dari sekedar itu. Di anime kita mendapatkan dialog bagaimana Eren itu ditantang dan sekali lagi ditentang sama Armin tentang keputusannya. Ternyata dia udah bisa lihat masa depan, dia udah coba semua kemungkinan kayak Doctor Strange, dan ternyata cuman ini yang menurut dia paling pas dan menurut dia paling sesuai sama apa yang Eren idealkan, yaitu teman-temannya itu bisa hidup bahagia termasuk Mikasa. Jadi Mikasa cuman part of his happiness. Jadi bukan cuman Mikasa tapi ada yang lainnya juga, itu teman-temannya Armin salah satunya gitu. Jadi di manga tuh itu kurang kental, kurang terlihat. Makanya orang-orang sebel. Sedangkan di anime diperjelas. Ditambah lagi Armin di situ berusaha menentang Eren sekali lagi, dan dimana Eren tuh bilang nggak bisa gue menghabisi 4/5 gitu kan dari umat manusia, nggak bisa gue nih diginiin. Dan seperti yang gue bilang tadi kan, kalau di manga Armin terima kasih Eren, kalau di sini enggak. Armin bahkan kayak apa ya, berusaha untuk melawan Eren, dan Eren tuh ada dialog yang menurut gue tuh makin memperjelas gitu bagaimana Eren ini bukan lagi seorang yang berbuat ini demi kebaikan, berbuat ini demi teman-temannya. Ada dialog yang Eren bilang kurang lebih seperti ini. Gue pikir tadi gue berbuat untuk teman-teman gue, tapi kayaknya gue emang mau. Gue emang ngancurin semua yang ada di depan gue. Gue pengen ada pemandangan ini gitu. Dan dari situ tuh gue bagus banget ya ngedireksi animasinya. Yang dimana Eren tuh terlihat human-nya, terlihat bocilnya. Yang dimana enggak, gue sebenarnya nggak mau Mikasa ninggalin gue nggak mau nikah sama orang lain gitu. Terus tiba-tiba Eren balik ke sifat Eren chatnya. Eren yang berpikir tentang abisin semua yang ada di depan gue. Itu memperlihatkan sekali tentang kekacauan dalam jiwa dan pikiran Eren gitu ya. Bagaimana dia bisa switch cepet gitu dari yang nggak mau gitu, yang masih bayi, yang masih childish, yang masih ada human, masih ada kindness di hatinya, bergeser menjadi orang kaku lagi. Orang yang bilang, oh gue udah lihat semua, nggak bisa. Kalaupun ini bukan demi kalian, gue kayaknya emang pengen ngelakuin ini. Gue pengen ngelakuin ini gitu. Bukan cuman bilang, kalau di manga tuh kalau nggak salah ya biar jumlah civilization sama, jadi kalau perang lagi seimbang gitu, nggak berat sebelah. Tapi di sini bahkan Eren ada kalimat di anime bilang bahwa ya dia mau ngelakuin ini gitu. Dan di manga Armin itu berterima kasih karena ya udahlah lu udah jadiin gue hero, mungkin ya udahlah ini yang terbaik, lu udah ngelihat seluruh masa depan. Terima kasih bro. Di sini nggak ada simbolisasi lagi yang dimana Eren ngambil bagian rambut mayat yang dihabisin, tapi Armin di situ membalas dengan memberikan kerang. Mungkin menurut gue simbolisasi rumah, kehidupan atau apa. Armin tidak berterima kasih ke Eren tentang bagaimana ia sekarang menjadi pahlawan, tapi Armin berusaha menenangkan jiwa Eren yang masih kaku itu untuk kembali menjadi Eren yang childish dengan bilang, ya kayak salah gue juga deh. Ini gue juga pengen debatkan dalam diri gue gitu ya. Ini interpretasi gue ya, bahwa Armin di sini bohong ke Eren karena si Eren bilang bohong lu gitu loh. Maksudnya gimana sih si Armin inget bilang apa? Kayak salah gue juga deh Eren. Gue yang ngasih lihat lu tentang bagaimana ada dunia luar selain tembok ini, dan gue minta ke lu untuk ayo lihat dunia luar yuk. Jadi kayak apa ya, Eren melakukan itu juga salah satunya karena Armin. Jadi Armin bilang kayak salah gue juga gitu. Lu bikin gue terlihat seperti hero, tapi sebenarnya gue juga orang yang ngebantuin lu, ngebuat lu menghabisi 80% atau 4/5 manusia. Dan di situ Eren bilang kan, karena Eren apa ya, udah beyond human, dia udah menjadi orang yang tahu segala sesuatu, makanya dia bilang lu bohong gitu. Sampai Eren sadar bahwa ini interpretasi gue ya, Armin itu bohong demi Eren, demi bohong pada saat itu kayak iya salah gue juga kok gitu loh, salah gue juga gitu. Terus mereka tiba-tiba langsung pelukan bareng. Di manga nggak ada ya, yang dimana dia bilang kita akan
akan selalu bersama di neraka. Itu beda, itu gak ada di manga ya. Bisa jadi manga yang gue baca salah transisi atau ketinggalan halaman, tapi gue gak ingat ada itu. Mungkin teman-teman ada yang versi uncut atau apanya mungkin ya gitu. Tapi seingat gue, Armin yang gue ingat banget di manga itu berterima kasih sama Eren udah bikin dia pahlawan, tapi di anime dia bilang salah gue juga, kita akan bertemu di neraka selamanya kalau ada. Untuk menenangkan Eren, untuk bikin Eren kayak iya gitu. Dan Eren tahu Armin bohong, but that's for the sake of Eren tahu bahwa ya ini sahabat gue berusaha nenangin gue, mendamaikan gue dengan pilihan gue untuk menjadi budak kebebasan. Itu kan wow, itu nggak ada di manga. Dan akhirnya kita jelas gitu, plotnya jadi masih plot yang luar biasa, luar biasa sesuai sama jalan awal cerita kan. Bahkan Eren bilang kan bahwa perang akan terus berlanjut, cuman ya lu dengan posisi yang lebih seimbang gitu ya kan, dan lu akan terlihat untuk menjadi seorang pahlawan dan Eren lah penjahatnya karena lu pada memberhentikan gua gitu dengan 80% pengorbanan dan pengorbanan temennya sendiri dan lain-lainnya untuk progres kemanusiaan yang ujung-ujungnya perang lagi juga. Itulah kenapa gue seneng banget endingnya berbeda dengan manga. Sebenarnya berbeda di dialog Eren dan Armin itu sangat-sangat gimana ya, kayak wah gila itu. Terima kasih para tim yang telah mengasah ulang dialog Armin dan Eren sehingga Eren tidak terlihat totally sim atau plot berubah menjadi cuman tahu-tahu menjadi code geass. Ada yang lebih dari sekedar itu. Dan karena anime ini gue juga akhirnya paham bahwa sebenarnya ada satu hal yang kurang terlihat di manga atau mungkin tidak terlihat di gue, tapi akhirnya gue sadar di anime, yaitu adalah bagaimana Eren ini itu ada semacam relation dengan Mikasanya yang orang-orang anggap itu kayak ya karena Anchorman itu kan budaknya Royal Family gitu. Jadi kayak Anchorman ini nurut sama Eren untuk mencintai gitu loh, untuk mencintai Eren gitu. Jadi Mikasa nggak pernah bisa ngelawan Eren karena Eren menguasai Mikasa, membuat Mikasa mencintainya, tapi bukan karena dari hati, tapi karena dari kutukan darah atau karena lu Anchorman gitu. Dan gue sadar di anime, ini interpretasi gue lagi-lagi ya, bahwa sebenarnya Eren itu mengomandoi, jadi kayak semacam memberikan perintah sama Mikasa untuk membenci Eren. Jadi pada saat di episode sebelumnya lebih tepat, yang dimana Eren bilang gue selalu benci lu Mikasa, itu adalah komando, makanya palanya pusing gitu loh, kayak ditusuk sama komando bahwa lu harus nurut sama gue, lu harus membenci gue. Kebalikannya malah Eren gak mau Mikasa mencintainya biar Mikasa tuh bisa menyelesaikan misi skenario Eren untuk ngehabisin Eren. Dan akhirnya Mikasa sadar itu ketika Mikasa berusaha untuk memahami situasi yang dimana orang-orang udah oke untuk menghabisi Eren tapi dia masih belum gitu ya, karena ternyata itu emang cintanya gitu. Itulah kenapa dia pengen selalu diintip sama Ymir yang Ymir founding gitu loh. Lu bagaimana nih menghadapi cinta buta lu, bagaimana Ymir cinta buta sama Raja Fritz gitu. Ini gimana Mikasa nih menghadapi Eren yang cinta butanya. Malah Eren paksa lagi dengan perintah untuk membenci gitu kan. Dan ternyata Mikasa menjadi sosok yang harus berdamai, bahwa cintanya itu harus diselesaikan dengan menghabisi Eren. Wow, senang. Dibuat bagus, dilurusin plotnya, dibikin dialognya lebih bermakna dan lebih jelas. Nggak cuman gitu doang, nggak cuman jadi sim. Dan lu pada please buruan nonton. Bersyukurlah kalian kalau bisa menikmati sama kayak gue. Dan gue sebenarnya seperti di internet ya, orang-orang masih tetap ngatain sim, bahkan mereka sebel. Ternyata makin kental simnya. Gue nggak tahu interpretasi mereka datang dari mana dan karena apa gitu. Tapi gue malah justru berubah total karena benar-benar keganti dialognya. Sekali lagi gue bisa keliru, bisa jadi manga yang gue baca translatannya jelek, atau ternyata ada versi yang belum yang nggak director cut-nya atau apa. Mungkin juga kendala bahasa, jangan-jangan pas gue nonton animenya ternyata bahasanya sama kono, cuman beda dikit atau apa. Silakan kalian kritisi gue di komen di bawah. Ini intermezzo aja. Jadi gue tuh, kalau kalian tahu, gue pernah kan kolaborasi sama Dobaban, konten kreator Jepang, dan kita tuh bareng-bareng nonton showcase-nya MAPPA. Jadi direkturnya Attack on Titan yang kantong matanya tuh bukan hitam lagi tapi udah jadi bengkak gitu, kayak habis ditonjokin sama preman gitu ya. Ya capek banget pasti, tapi Pak, capeknya terbayar Pak. Bagus banget Pak animenya Pak, asli. Nah jadi di sana tuh pas kita lagi kayak press conference atau exhibitionnya kan ada dia gitu. Terus kita tanya sama penonton, terus ada salah satu penonton yang nanya gitu, apakah ending dari manga dan ending dari anime akan berbeda gitu pas di Singapura kita nontonin. Nah dia tuh pas mau jawab tuh kayak ya pakai bahasa Jepang, tapi gue hanya menilai ekspresinya gitu, kayak lagi-lagi nih tebak-tebakan bodoh aja gitu, kayak ekspresinya tuh kayak pengen jawab tapi nggak bisa jawab gitu. Tapi dari ekspresinya tuh dia kayak pengen
bilang ke kita semua gitu, there's something different kalau lu mau temuin bedanya. Tapi itu lagi-lagi cuman apa ya, terawangan-terawangan bodoh gua. So ya, kalau kalian suka konten kayak gini dan kalian mau support gua, kalian bisa klik tombol merah subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau dukung lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol gabung atau join, sehingga kalian bisa menjadi membership dari channel ini dan bisa mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah bisa ngobrol sama gua di Discord private gua. Dan ya, itulah dia review sekaligus interpretasi gue dikit terhadap ending Attack on Titan. Apa perlu gue bikin episode khusus melihat lebih dalam? Silahkan komen di bawah. Dan kalian juga silahkan komen di bawah untuk mengkritisi gue atau punya interpretasi lain atau review kalian terhadap anime episode terakhir Attack on Titan ini. Komen di bawah. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, seperti yang kalian tahu, kita ada gerakan ini. Ini gerakannya diambil dari Attack on Titan. Stay clean and sound.